Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di dalam Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, Yogyakarta. Saya berharap Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan kuat. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa yang di surga, mengucap syukur buat hari ini. Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Hadir dan berbicara kepada kami secara khusus, pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dan menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi masuk ke dalam batin kami, menyimpan dan menerapkan di dalam hidup kami. Kami berserah kepadamu, hamba-Mu dan setiap orang yang mendengarkan di dalam naungan dan urapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya beri judul rehat pada saat ini, belajar hidup jujur. Kita ambil ayat dari Kejadian 20 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyimak ayat firman Tuhan ini. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana Abraham bisa jatuh ke dalam dosa yang sama tentang ketidakjujuran atau kebohongan. Dulu Abraham pernah tidak berani mengakui Sarah sebagai istrinya,
sehingga Firaun mau mengambil Sarah menjadi istrinya, dan Firaun dimurkai oleh Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, sekarang Abraham juga melakukan hal yang sama terhadap Abimelek. Abimelek akan mengambil juga Sarah menjadi istrinya, dan gara-gara hal tersebut Abimelek pun akan dimurkai oleh Allah. Mengapa Abraham melakukan hal yang sama sampai 2 kali? Bapak, Ibu, Saudara, Firaun sangat merasa tertipu karena Firaun hampir saja mendapatkan murka Allah. Demikian juga Abimelek merasa dibohongi oleh Abraham, yang membuat akan dimurkai Tuhan juga. Dan bagaimana tanggapan Abraham? Sepertinya dia merasa dia tidak menipu, dia tidak berbohong. Dari ayat 10 sampai 12 tadi Abraham berpikir, di luar Kanaan tidak ada yang baik, semua orang jahat. Dan ternyata Abraham salah, karena di sana ada juga baik. Karena dia berpikir tidak ada orang benar di sana. Abraham tidak merasa menipu karena Sarah memang saudaranya. Ini merupakan strategi dan cara Abraham untuk membela diri dan menyelamatkan diri. Istrinya dibilang saudara. Karena apa? Karena rasa takut akan dibunuh, karena rasa takut akan mati, dia tidak jujur dan menipu, walaupun memang Sarah masih saudara daripada ayahnya. Strategi dan cara membela diri sebab rasa takut, merasa tidak ada orang baik di sana, takut akan mati dan dibunuh karena istrinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasan kita, apa alasan Bapak Ibu sehingga tidak jujur, takut, malu, dosa? Ingat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebohongan yang kita lakukan bisa saja melukai orang lain. Kebohongan yang dilakukan bisa saja membuat Tuhan murka, membuat orang lain dicela, dipermalukan, atau kita juga bisa celaka karena ketidakjujuran kita. Bahwa kita orang percaya, kita orang yang beriman. Di dunia kerjaan sering sekali kita mulai menipu, tidak jujur, menipu tipis-tipis karena strategi supaya kita tetap bertahan di tempat pekerjaan kita, karena strategi dagang, dan selalu kita bergumul di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bagaimana proses yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Mungkin sejak kecil ada kebohongan tipis-tipis, tidak jujur terhadap orang tua, dibilang kelompok belajar, dibilang ada kuliah, dan lain sebagainya.
Sebenarnya orang tua itu tahu pada saat anak-anaknya itu tidak jujur. Karena bisa melihat dari mata dan ekspresi kita. Saya sering sekali melihat orang berbohong. Dan kadang-kadang saya konfirmasi kebohongan mereka. Dan selalu kebohongan di atas kebohongan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita tidak berhenti dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkata di salah satu ayatnya dalam Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika iya kita katakan tidak, itu berasal dari si jahat. Jika tidak kita katakan iya, itu berasal dari si jahat. Sering sekali kita sebagai orang percaya bergumul di situ. Saya sering terjebak di dalam situasi di tempat pekerjaan untuk banyak hal ketidakjujuran di sana. Atau di tempat usaha kita. Kita tidak jujur. Oh ya, saya modalnya sekian. Nanti saya rugi, ya udah saya jual modal aja. Padahal kita tidak jujur tipis-tipis. Jika iya katakan iya, kalau tidak sesuai ya bilang tidak sesuai. Harga sekian, minta maaf, hanya bisa sekian. Tapi sebagai orang kita pun sering melakukan ketidakjujuran di dalam hidup kita. Ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat 37 ini menjadi komitmen di dalam hidup kita untuk kita hidup kalau iya memang iya, kalau tidak memang tidak. Walaupun kadang-kadang kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut di dalam usaha dagang kita tidak ada orang membeli. Tapi yakinlah bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita berjuang di sana seperti apa yang Tuhan khotbahkan di bukit. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Jangan takut kehilangan orang yang kita kasihi. Jangan takut kehilangan pekerjaan. Jangan takut kehilangan orang tidak membeli. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Abraham melakukan ketidakjujuran 2 kali dan hampir mencelakakan Firaun dan Abimelek karena ketidakjujurannya. Bapak, Ibu, Saudara tahu, Sarah ini dipersiapkan untuk menjadi ibu orang beriman di seluruh dunia ini. Sarah dipersiapkan Tuhan dan tidak boleh ada kecemaran di sana. Sehingga Tuhan masih melindungi Sarah untuk tidak diambil istri oleh Firaun maupun Abimelek. Ingat firman Tuhan ini. Kalau kita tidak jujur, kita harus hidup di atas ketidakjujuran berlapis-lapis.
kebohongan di atas kebohongan. Berhenti sekarang juga dan bertobat, karena bisa mencelakai diri sendiri, mencelakai orang lain, mempermalukan keluarga dan lain sebagainya. Marilah kita berjuang untuk jujur di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan yang empunya segala sesuatu. Berjuanglah walaupun terkadang itu berat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hancur. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tidak diberkati. Tuhan tidak akan pernah mengambil pekerjaan kita. Belajarlah untuk hidup jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan melihat dan menaungi dan menjaga kita secara teratur, tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah jujur meski sering sekali kita dibohongi. Tetaplah berbuat baik meskipun rasanya kadang-kadang berat dan tidak ada hasilnya. Tetaplah membantu meski tidak ada orang yang melihat. Tetaplah adil meski sering dicurangi. Tetaplah kuat meski diremehkan. Tetaplah hidup meski rasanya sulit. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita menjadi terang. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kepadamu. Terima kasih kebenaran-Mu, ajarkan untuk jujur. Kami selalu jujur sekalipun itu sulit. Karena kadang-kadang kami takut kehilangan pekerjaan kami. Kami takut kehilangan orang yang kami cintai. Takut kehilangan harta. Dan kadang-kadang kami tidak jujur dan bohong di atas kebohongan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau melepaskan itu dan kami mau jujur di hadapan Tuhan. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Karena kami percaya kalau kami jujur, Tuhan senang dan Tuhan memberkati kami dan memberkati keluarga kami, memberkati orang-orang yang kami kasihi, memberkati orang-orang yang sedarah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah firman ini masuk di dalam kami dan akan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya